Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 241. Sudah berapa lama, begitu banyak elit, banyak di antaranya adalah kuasa Grandmaster, telah terbunuh hingga 90%. Zuo Mu benar-benar takut, dan bahkan sekarang dia takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang guru besar sendiri akan mengalami hari ketakutan. Dan yang membuatnya takut hanyalah seorang pria muda berusia 20-an. Zuo Mu melihat ke arah Laut Cina Timur, hanya untuk merasakan ada pusaran hitam, lubang hitam yang bisa menelan segalanya. Siapapun yang berani masuk hanya akan berakhir berkeping-keping. Apa? Akhirnya, Zuo Mu mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan kemudian langsung melarikan diri. Dia tidak lagi peduli dengan elit Zuo yang masih hidup, dia hanya tahu bahwa jika dia tidak pergi, tidak akan ada kesempatan. Li Dong hanya menonton, tanpa berniat mengejar. Keberadaan semacam ini tidak layak baginya untuk mengejarnya secara pribadi. Qiaoba, pisauku, kamu akan puas jika kamu ingin datang. Petik 2. Li Dong kembali duduk di kursi, dan tampaknya ketiga orang yang baru saja dibunuhnya bukanlah tuan, melainkan 3 semut. Itu tidak membuatnya merasa emosinya berfluktuasi sedikit pun. Di sisi lain Scar, mata merah telah terbunuh, dan semua orang sangat bersemangat. Dengan begitu banyak orang yang dibawa oleh keluarga Zuo, Zuo Mu melarikan diri setelah melihat kematian tragis dari 3 tuan besar. Pada saat ini, mereka telah benar-benar runtuh. 20 orang yang tersisa kehilangan helm dan armor mereka, melarikan diri dengan putus asa, tanpa melihat ke belakang, bahkan tidak berani mengambil sepatu mereka jika mereka jatuh, berteriak dan melarikan diri, hanya berpikir untuk meninggalkan tempat hantu ini. Terlalu menakutkan. Dari 50 atau lebih itu, mereka bukan manusia, mereka adalah iblis. Bekas luka yang tidak mereka kejar, mereka hanya berdiri di tempat dan menatap musuh yang malu. Semua orang membawa bau darah yang kuat dan sangat marah. Bekas luka, tubuh mereka sedikit gemetar, bukan ketakutan atau kelelahan, tetapi suasana hati mereka yang sangat bersemangat. Senang. Ini sangat menyenangkan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa menjadi begitu kuat. Saya bahkan tidak menyangka bahwa Li Dong begitu kuat sehingga bahkan Grandmaster bukanlah lawannya. Di masa depan, Laut Cina Timur, selama ada kakak laki-laki, itu akan benar-benar stabil seperti Gunung Tai. Siapa yang berani menyerang? Saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh Zuo Mu itu? Scar datang dan bertanya dengan lembut. Scar tidak peduli dengan 2 lusin elit Zuo yang melarikan diri. Dia bisa menangani keberadaan semacam itu sendirian. Tetapi seorang master yang hebat berbeda. Tidak perlu, seseorang akan menjaganya. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia telah melukai Zuo Mu dengan serius. Menurut informasi yang Li Dong ketahui, keluarga Zuo dan keluarga Qiao adalah musuh, jadi Qiaoba mendirikan biro ini untuk menggunakan pisaunya sendiri untuk membantunya menghancurkan keluarga Zuo. Sekarang Zuo Mu terluka parah dan melarikan diri, Li Dong percaya bahwa Qiaoba tidak akan pernah melepaskan kesempatan baik ini. Oke, bersihkan jejaknya, ayo kembali. Li Dong melambaikan tangannya, dia melihat mereka, dan dia cukup puas. Mereka tidak memiliki terlalu banyak bakat, dan mereka bisa sampai ke tempat mereka hari ini karena kerja keras mereka. Sebagai perbandingan, Li Dong paling puas dengan kepala besar. Bocah itu tidak butuh waktu lama untuk berlatih dengan Scar dan mereka, tapi sekarang kecepatan dan kekuatannya, bahkan melawan pemain kelas 1, tidak bisa melepaskannya. Di masa depan, hanya masalah waktu sebelum dia bisa disebut Grandmaster atau bahkan Grandmaster dengan mengajarinya beberapa keterampilan membunuh. Segera, Li Dong pergi dengan bekas luka dan lainnya. Namun, mobil yang dikendarai Zuo Mu dan yang lainnya masih diparkir di sana,
tetapi sekarang tidak ada yang bisa berdiri lagi. Ibu kota provinsi. Di rumah sakit swasta rumah Zuo. Jenazah He Shao belum dikuburkan, karena Zuo Mu telah memberikan perintah untuk menunggunya membawa kembali kepala Li Dong untuk dikenang sebelum He Shao memasuki tanah untuk perdamaian. He Kun dan istrinya Zuo Xiaoqi berdiri. Dari kemarin hingga sekarang, perasaan suami dan istri masih dalam kesedihan. Bahkan jika Zuo Xiaoqi cukup tenang, bagaimanapun juga putranya yang meninggal, sepotong daging yang jatuh darinya. Sekarang mereka semua menantikannya, mengharapkan Zuo Mu kembali dengan kepala Li Dong. Tiba-tiba, seseorang dari luar bergegas masuk dengan ekspresi panik. "Nona, tidak, itu tidak baik, itu tidak baik." Seperti apa rasanya panik? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, apa yang terjadi? Zuo Xiaoqi mengerutkan kening dan bertanya. Sesuatu terjadi. Petik 2. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, pria itu menelan ludah, tuan kedua. Katakan. Zuo Xiaoqi berteriak dengan marah. Yang paling dia benci adalah tipe orang yang tidak bisa berbicara dengan canggung. Orang-orang yang dibawa oleh tuan kedua ke Laut Cina Timur telah pergi, hampir semuanya mati di Laut Cina Timur. Pengunjung itu buru-buru berkata. Apa? Zuo Xiaoqi terkejut, dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. He Kun juga sama, dia dengan cepat bertanya, bagaimana dengan Zuo Mu? Bagaimana dengan yang lain? Tuan kedua, dia terluka parah oleh Li Dong di Laut Cina Timur, dan saya tidak tahu kemana dia melarikan diri. Datanglah ke umat manusia. Tidak mungkin, tahukah kamu bahwa kamu akan dipukuli sampai mati oleh gada ketika kamu menyebarkan informasi palsu? Zuo Xiaoqi menatap dan berteriak dengan tajam. Tentu saja dia tidak ingin mempercayainya. Adik laki-lakinya, tetapi pembangkit tenaga listrik di tingkat penguasa besar dunia, bahkan juggernaut di sekitar Qiaoba takut pada adik laki-lakinya. Di dunia ini, ada begitu sedikit master yang kuat di tingkat master yang hebat. Mungkin ada orang di utara yang dapat melukai adik laki-lakinya dengan parah, tetapi bagaimana bisa ada keberadaan semacam itu di Laut Cina Timur yang kecil itu? Memang benar, beberapa orang yang diambil oleh tuan kedua sekarang sudah kembali. Mereka ada di luar. Mereka mengatakannya secara pribadi, kata pengunjung itu dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Zuo Xiaoqi buru-buru berjalan keluar. He Kun mengikuti di belakang. 10 menit kemudian, setelah Zuo Xiaoqi bertanya kepada saudara-saudara yang telah melarikan diri dari Donghai, dia akhirnya mempercayainya. Wajahnya sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa terjadi seperti itu? Keluarga Zuo kehilangan begitu banyak master elit, dan ketiga master terbunuh, bahkan kakaknya Zuo Mu tidak tahu kemana harus melarikan diri. Ini adalah pukulan fatal bagi keluarga Zuo. Cepat, bersihkan, semua orang akan segera mengikutiku kembali ke Provinsi Tianxing. Petik 2. Ketika ini terjadi, Zuo Xiaoqi merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika musuh keluarga Zuo tahu tentang ini, mereka pasti akan mendapat masalah. Dia harus cepat kembali dan duduk. Adapun permusuhan putra, dibandingkan dengan masa depan keluarga Zuo, itu sangat kecil. Ketika Zuo Xiaoqi dan yang lainnya meninggalkan ibu kota provinsi dan kembali ke Provinsi Tianxing, masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota provinsi, dan dari ibu kota provinsi ke seluruh dunia bawah tanah selatan. Banyak orang terkejut, terutama keluarga kaya lini pertama seperti keluarga Mu dan keluarga Sui di ibu kota provinsi, bahkan lebih terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Zuo Mu secara pribadi memimpin tim ke Laut Cina Timur, dan pasti akan meratakan seluruh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Li Dong tidak tahu situasi di luar. Setelah dia kembali ke Laut Cina Timur, dia melanjutkan hidupnya. Lin Yuro masih sibuk, mempersiapkan produk bahan peledak baru perusahaan untuk mempersiapkan perluasan grup Lin. Adapun bekas luka, mereka terus bekerja tanpa lelah ke pelatihan yang lebih gila lagi. Hari ini,
bekas luka dengan segera mampu melewati semua penghalang dalam waktu 10 menit dan memenuhi persyaratan Li Dong. Yang lain, bahkan lebih tidak mau ketinggalan, bergegas mengejar. Lagi pula, Li Dong mengatakan pada saat itu bahwa mereka lebih dari 50, dan Li Dong hanya akan meninggalkan 30 orang, dan tidak ada yang ingin menjadi orang yang dihilangkan. Zuo Mu benar-benar terkejut. Setelah melarikan diri dari Laut Cina Timur, dia tidak berani kembali ke ibu kota provinsi, apalagi surga. Sekarang dia terluka parah oleh Li Dong, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan pencegah dari Tuan Besar. Jika musuhnya tahu situasinya saat ini, dia pasti akan datang dan membunuhnya. Karena itu, kedua tempat ini adalah tempat paling berbahaya baginya. Dia khawatir musuhnya akan menemukannya, dan yang lebih khawatir lagi adalah Li Dong akan mengejarnya dan membunuhnya. Jika dia mati, keluarga Zuo akan benar-benar tamat. Di mata musuh-musuh itu, apa perbedaan antara keluarga Zuo tanpa Tuan Besar dan Harimau Ompong? Meskipun Zuo Mu tidak terlalu peduli pada hari kerja, dia juga memahami kebenaran Guitu Sanku. Selain Provinsi Tianxing dan Provinsi Tianan, ia juga menyiapkan tempat persembunyian di kota-kota lain. Inilah yang dia rencanakan untuk digunakan untuk mundur ketika keluarga Zuo menghadapi krisis pemusnahan di masa depan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan menggunakannya sekarang. Pada saat ini, dia bersembunyi di tempat persembunyian ini. Itu adalah rumah pribadi yang agak bobrok. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Tuan Besar keluarga Zuo di Provinsi Tianxing akan bersembunyi di tempat yang tidak mencolok. Setelah melihat keluar jendela lagi, Zuo Mu benar-benar lega. Tidak ada yang benar-benar mengejar. Kemudian wajahnya sulit terlihat ekstrim. Saya pikir kali ini dia bisa membawa bakat keluarga Zuo untuk menginjak lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, tetapi dia tidak menyangka bahwa hampir semua orang yang dia bawa mati. Bahkan dia terluka parah oleh pria bernama Li Dong. Sampai saat ini, ketika dia memikirkan tembakan Li Dong di benaknya, dia bergidik. Sangat mengerikan. Siapa si orang itu? Zuo Mu bergumam, kekuatannya benar-benar melampaui Tuan Besar, dan mungkin sudah setara dengan monster tua di keluarga besar di utara. Petik 2. Dia telah melihat banyak jenius dan banyak master. Namun, dia belum pernah melihat tuan yang begitu menakutkan. Bahkan orang di belakangnya mungkin tidak bisa mengalahkan pria bernama Li Dong. Saya benar-benar terpesona oleh kebencian, dan saya membuat masalah dengan orang seperti itu. Bukankah ini mencari kematian sendirian? Kali ini, saya pergi ke utara. Kali ini kehilangan keluarga Zuo saya terlalu besar, dan saya pergi ke utara untuk menyelidiki asal-usul pria bernama Li Dong. Dia tidak bisa kesepian. Generasi. Petik 2. Sekarang keluarga Zuo telah menderita kerugian besar, dan Qiaoba serta musuh-musuhnya yang lain tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengepung dan menekan keluarga Zuo. Dia terluka parah sekarang, bahkan jika dia kembali, itu tidak akan membantu, dan dia bahkan menghadapi bahaya dikejar oleh Juggernaut. Untuk rencana saat ini, yang paling penting adalah dia bisa bertahan, dan kemudian pergi ke utara untuk meminta dukungan. Dia percaya bahwa saudara perempuannya pasti bisa memimpin keluarga Zuo untuk bertahan hidup sampai dia kembali dari utara. Zuo Mu menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sebotol air mineral dari lemari es, dan meminumnya sekaligus. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa dari Laut Cina Timur. Dalam perjalanan, dia tidak makan apa-apa, bahkan tidak minum setetes air pun, dan luka-luka di tubuhnya membuatnya merasa sangat lelah. Zuo Mu ingin tidur di tempat tidur sekarang, tapi dia tidak berani. Dia takut akan bahaya, dan akan datang ke pintu kapan saja, ketika semuanya sudah berakhir. Dia aman hanya jika dia pergi dari sini, jauh dari selatan ke utara. Li Dong, tunggu aku kembali, ketika saatnya tiba, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping. Petik 2. Zuo Mu bergumam, dia membuang botol air,
mengeluarkan sejumlah uang dari brankas di kamar dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Namun, dia baru saja membuka pintu ketika dia merasakan rasa krisis tiba-tiba muncul. Suara mendesing. Sebuah cahaya dingin muncul dan menyerang ke arah pintu depan rumahnya. Kong. Detik berikutnya, api ada di mana-mana. Tapi Zuomu bereaksi keras, dan langsung menarik belati dari pinggangnya, menghalangi serangan cahaya dingin. Zuomu mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam, hanya untuk merasakan sakit parah dari mulut harimau, hampir tidak bisa memegang belati. Dia awalnya terluka parah, tetapi sekarang dia telah menghadapi musuh yang kuat, diam-diam menangis di dalam hatinya. Zuomu menatap pintu, pada saat ini, pintu benar-benar terbuka, dan kemudian sesosok perlahan masuk. Mengenakan jubah panjang dan memegang pedang lembut, wajahnya tanpa ekspresi. Melihat pria ini, pupil Zuomu tiba-tiba menyusut hingga seukuran pinpoint. Dia retak dan berteriak, "Juggernaut, apakah kamu akan membunuhku?" Dia benar-benar tidak menyangka bahwa santo pedang di sebelah Qiaoba akan benar-benar muncul di sini. Dalam waktu singkat ini, Zuomu akhirnya mengerti. Keponakannya mungkin tidak dibunuh oleh Li Dong, tetapi oleh seseorang dari faksi Qiaoba. Kemudian dia dengan sengaja meninggalkan ibu kota provinsi dan memintanya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk menemukan Li Dong untuk membalas dendam. Qiaoba pasti tahu kengerian Li Dong, jadi dia mengatur putaran ini, membiarkan Li Dong melukai dirinya sendiri dengan serius, dan kemudian membiarkan Sword Sein muncul untuk membunuhnya. Perhitungan yang bagus, perhitungan yang sangat bagus. Zuomu terkejut di dalam hatinya, tetapi dia juga harus mengakui bahwa putaran yang ditetapkan oleh Qiaoba benar-benar menghitungnya. Menghadapi Juggernaut sekarang, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Bahkan jika dia tidak hati-hati, dia akan dipenggal oleh pedang suci. Kalau tidak, kamu pikir aku datang untuk minum denganmu? Suara Juggernaut tidak memiliki emosi sama sekali. Baye sudah mati, biarkan aku mengambil kepalamu kembali. Petik 2. Kamu ingin kepalaku? Terserah kamu. Aku sudah tua dan lemah. Tidak mungkin kamu membunuhku. Petik 2. Zuomu mencibir. Dia memegang belati di tangannya dan menunjukkan kehidupan dan kematian, tetapi di dalam hatinya dia berpikir tentang cara melarikan diri. Dia tidak bodoh, dia dalam kondisi ini untuk berhadapan langsung dengan Juggernaut, yaitu hidup dengan tidak sabar. Hanya dengan melarikan diri bisa ada kesempatan hidup. Zuomu tidak tahu apakah Juggernaut memiliki pengaturan lain, mungkin tidak, tetapi Zuomu tahu bahwa Qiaoba pasti memilikinya. Itu adalah rubah tua, untuk menghitung dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melarikan diri dengan mudah. Mati. Juggernaut menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang lembut mengeluarkan bunga pedang, yang menyelimuti Zuomu. Setelah melihat ini, wajah Zuomu berubah. Tidak bisa langsung lari. Dia memegang belati di tangannya, membanting mesin Qi, dan kemudian melemparkan belati di tangannya ke arah pintu depan Juggernaut. Pada saat ini, kekuatan belati itu sebanding dengan peluru. Bab 242. Dentang. Juggernaut itu tanpa ekspresi, dan Soft Sword dengan mudah menjatuhkan belatinya. Melarikan diri. Karena aku tahu kamu ada di sini lagi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Baye tahu tentang tempat persembunyian keluarga Zuo. Ini juga benar, Juggernaut akan muncul di sini. Sekarang dia ada di sini, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi Zuomu untuk melarikan diri lagi. Bahkan Juggernaut tidak mengejarnya, tetapi diam-diam menatap Zuomu yang melarikan diri, dengan sarkasme di matanya. Zuomu tidak begitu peduli, dia hanya ingin melarikan diri dengan putus asa, tetapi dia hanya bergegas keluar 2 langkah, merasa lemah di tangan dan kakinya, tidak mampu mengerahkan dirinya sendiri, dan hampir jatuh ke tanah tanpa berdiri kokoh. Zuomu terkejut di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat Juggernaut, mengarahkan jarinya ke arahnya, gemetar.
Kamu meracuni air. Sepanjang jalan, Zuomu tidak berani makan apalagi minum air, hanya karena takut diracun. Air di tempat persembunyian ini semuanya air mineral, disegel, dia pikir aman. Tanpa diduga, dia masih pasif. Efek racun di dalam air sangat sombong, pikiran Zuomu bingung, dan dia jatuh langsung ke tanah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Juggernaut berjalan perlahan, menatap Zuomu dengan merendahkan, masih tanpa ekspresi. Bahkan, dia masih memiliki beberapa emosi di hatinya. Selama bertahun-tahun, keluarga Zuo dan keluarga Qiao telah bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan musuh kuat yang paling dikeluhkan oleh Juggernaut adalah Zuomu di depannya. Dia berpikir bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran besar antara keluarga Qiao dan keluarga Zuo, dan pertempuran 1 lawan 1 antara dia dan Zuomu akan berakhir. Hanya saja dia tidak menyangka Zuomu akan berakhir seperti ini. Kamu tidak bisa membunuhku, bunuh aku, apakah kamu ingin memulai perang antara dua kekuatan di belakang kita? Zuomu terengah-engah dan berteriak dengan marah. Memulai perang, kapan hal ini berhenti? Juggernaut tidak memiliki omong kosong ekstra, dan pergelangan tangannya bergetar. Pedang lembut di tangannya terbang seperti ular berbisa, dan dengan kilatan cahaya dingin, kepala manusia terbang. Zuomu sudah mati. Kepalanya dipotong oleh Juggernaut dan dibawa ke hotel. Qiaoba ada di sini. Kembali. Begitu Juggernaut mendorong pintu masuk, Chopper mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Dia sedang membuat teh. Yah. Zuomu sudah mati. Petik 2. Juggernaut mengangguk, lalu meletakkan kepala di tangannya di atas meja kopi. Butler Ye melihat penampilan Zuomu yang keras kepala, mencium bau darah, mau tidak mau berlari ke samping dan muntah. Meskipun dia telah mengikuti Qiaoba selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Qiaoba melirik Butler Ye, menggelengkan kepalanya, dan terus membuat teh. Akhirnya, dia membuat teh, menuangkan 2 cangkir, 1 cangkir diletakkan di depan kepala Zuomu, dan cangkir lainnya, dia mengambil dan meminumnya dalam 1 gerakan. Kamu dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan keluar dengan cara ini? Qiao berkata dengan ringan. Saat dia berkata, dia menertawakan dirinya sendiri. Kamu dan aku semua bekerja untuk orang lain, tetapi aku hidup lebih lama darimu dan berpikir lebih dari kamu. Tetapi selama kamu berpikir 1 langkah lagi, kamu tidak akan jatuh ke akhir hari ini. Petik 2. Setelah berbicara, ada keheningan yang lama. Meskipun Zuomu sudah mati, dia sama sekali tidak senang. Karena kematian seorang Zuomu, tidak akan lama sebelum pasukan utara di belakangnya akan mengirim orang untuk merehabilitasi langit. Tentu saja, dengan kemampuan Qiaoba, dia benar-benar bisa menyelamatkan langit sebagai miliknya. Sayangnya, kekuatan di belakang Qiaoba tidak mengizinkannya melakukan ini. Tepatnya, Qiaoba saat ini telah kehilangan dukungan dari kekuatan di belakangnya, dan bahkan orang-orang di belakangnya ingin dia mati. Inilah yang Qiaoba tidak sabar untuk menggunakan Li Dong untuk mengatur game ini dan menghilangkan Zuomu. Hanya dengan memecahkan bahaya tersembunyi di sekitarnya, dia dapat memiliki energi untuk menghadapi orang di belakangnya. Segera, Juggernaut mengambil kepala Zuomu, dan darah masih ada di meja kopi, tetapi Qiaoba tidak peduli sama sekali dan terus membuat teh dengan santai. Namun, ekspresinya agak serius, dan dia sepertinya memikirkan beberapa masalah. Zuomu keluar, hasil ini sesuai harapannya, tetapi hasil lain tidak terduga. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran antara Zuomu dan Li Dong pasti akan merugikan kedua belah pihak. Dengan cara ini, dia bisa mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan, tidak hanya membasmi keluarga Zuo, tetapi juga merebut kembali Laut Cina Timur dalam 1 gerakan. Tapi hasilnya tampak bias, Zuomu keluar, tapi Li Dong tidak. Dia mendapat informasi yang akurat, Zuomu bertemu Li Dong, dia dihancurkan secara sepihak,
jadi Li Dong tidak terluka sama sekali, dan Donghai telah menjadi daerah terlarang. Bahkan jika dia ingin pergi ke Laut Cina Timur sekarang, dia harus mendapatkan persetujuan Li Dong. Ini membuatnya sangat gelisah. Tapi tidak ada cara. Li Dong terlalu kuat, sangat kuat. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Zuomu dan Zuomu yang terluka parah, yang berarti dia juga bisa menghancurkan Sword Master secara sepihak. Merepotkan, pisau itu adalah pisau yang bagus, tetapi pisau ini terlalu kuat, aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Petik 2. Qiaoba sakit kepala. Dia pasti tahu alasan kenapa Li Dong tidak membunuh Zuomu. Ini adalah respon Li Dong padanya setelah dia masuk ke dalam game. Li Dong secara sukarela menjadi pisau dan memotong Zuomu, musuh yang kuat, baginya, yang sangat tulus. Bagaimana dengan ketulusan Qiaoba? Semua orang mengatakan bahwa saya, Qiaoba, adalah rubah tua. Menurut pendapat saya, Anda adalah rubah asli. Anda terlalu cerdik. Petik 2. Qiaoba tiba-tiba tertawa. Bagaimanapun, tindakan Li Dong membuatnya merasa sangat dikagumi. Melakukan sesuatu dengan tegak dan tidak akan menusuk pisau dari belakang, ini saja sudah cukup untuk dihargai Qiaoba. Sword Sein melihat perubahan ekspresi Qiaoba, tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Baye, jika kamu benar-benar takut pada Li Dong itu, aku telah menyerahkan hidup ini, dan masih ada kesempatan untuk membunuhnya." Petik 2. Qiaoba meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu kuat. Kita tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia berikan dalam pertarungan melawan Zuomu. Di hadapan orang kuat yang tidak tahu kebenarannya, yang terbaik adalah tidak mencoba. Petik 2. Kita tidak boleh kalah. Juggernaut terdiam. Sesaat, dia bertanya lagi, "Lalu, apa rencanamu selanjutnya?" "Dalam 2 hari saya pergi, saya mendengar bahwa banyak orang sangat gelisah, dan sekarang saatnya bagi kita untuk kembali," kata Qiaoba ringan. Sekarang Zuomu sudah mati, Qiaoba tentu saja akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil sumber daya Provinsi Sing Surgawi sebanyak mungkin, mengintegrasikan sumber daya, dan menghadapi kemarahan orang di belakangnya. "Sisi utara sudah sangat tidak sabar," kata Sword Sein dengan sungguh-sungguh. "Kapan mereka sabar?" Qiaoba mencibir, "Selama bertahun-tahun, berapa banyak uang yang saya hasilkan untuk mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka ingin kita mati." Dengan itu, Qiaoba marah dan membanting tinjunya ke meja. "Qiaobaku adalah manusia, bukan anjing, apalagi anjing yang bisa membuat mereka saling menggoda." Juggernaut tetap diam. Tentu saja dia tahu kemarahan Baye. Dia juga mengakui bahwa orang-orang di utara benar-benar terlalu banyak. Alasannya, tentu saja, Qiaoba Oldo, dan mereka yang berada di utara ingin mengirim seseorang dari utara untuk mendukung juru bicara baru di Provinsi Tianan untuk menggantikan Baye. Ini hanya menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan. Bisa dibayangkan bahwa begitu Baye mundur dari posisi ini, keluarga Qiao pasti akan dimakan oleh musuh tahun-tahun ini tanpa meninggalkan tulang. Hal ini dimungkinkan untuk dihancurkan. Tentu saja Qiaoba tidak mau dan tidak segan-segan untuk tidak mematuhi perintah utara, sehingga orang-orang di utara tidak akan puas dan ingin Qiaoba mati. Hari untuk memutuskan hubungan dengan mereka tidak lama lagi. Petik 2. Qiaoba memandang Juggernaut dengan serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan semuanya telah terbayar. Jika kamu bisa pergi, kamu bisa pergi." Juggernaut hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. "Pergilah." Itu tidak mungkin. Hidupnya diselamatkan oleh Qiaoba. Dia bersumpah saat itu, dan hidupnya di masa depan hanya akan menjadi milik Qiaoba. Belum lagi selama bertahun-tahun, Qiaoba tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan, tetapi memperlakukannya sebagai saudara. Dia dan Qiaoba memiliki hubungan yang sangat dalam, dan sekarang Qiaoba dalam masalah, tidak mungkin dia memilih untuk pergi. Qiaoba menatap Juggernaut yang gigih, dan menghela nafas dalam hatinya.
Setelah bergaul selama bertahun-tahun, untuk pria ini, Qiaoba secara alami mengenalnya dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa selama Juggernaut memutuskan sesuatu, bahkan dia tidak dapat mengubahnya. Mengapa kau melakukan ini? Qiaoba tersenyum pahit, orang seperti saya tidak akan berakhir dengan baik. Anda seharusnya tidak terlibat. Petik 2. Sejak hari aku mengikutimu, aku telah terlibat, kata Juggernaut tegas. Untuk hidup, hidup bersama, mati, mati bersama. Dia sudah mengesampingkan hidupnya. Dalam kehidupan ini, hanya untuk guru ke-8, dan hanya untuk guru ke-8 yang mati. Ini adalah nasibnya. Yo sudah lama tidak berbicara. Dia sangat tersentuh dan menghela nafas di dalam hatinya. Dalam hidup, mungkin ada saudara seperti itu yang mau maju dan mundur bersamamu, hidup dan mati bersama, apa yang bisa dilakukan seorang suami. Betapa beruntungnya dia, Qiaoba. Ayo pergi, ayo kembali ke ibu kota provinsi. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Qiaoba sendiri adalah orang yang menentukan dan kembali ke ibu kota provinsi dengan kepala Zuo Mu secara langsung. Ketika dia kembali ke ibu kota provinsi dengan kepala Zuo Mu, seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi bergetar lagi. Bayu kembali. Apalagi dia masih membawa kepala Zuo Mu. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Baye meninggalkan ibu kota provinsi, bukan karena dia takut pada keluarga Zuo, tetapi karena dia mencari kesempatan untuk menyembunyikan dan menghancurkan Zuo Mu. Sekarang Zuo Mu sudah mati, dan Baye baik-baik saja. Orang-orang yang dulu melakukan gerakan kecil dan menunjukkan hal-hal baik kepada keluarga Zuo semuanya ketakutan dan ketakutan. Semua orang tahu metode Qiaoba dengan sangat baik, dan pengkhianat manapun tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan orang-orang seperti Mu Bai dan Sue Hai merasa sangat gugup dan tertekan satu persatu. Zuo Mu sudah mati, dan dampak dari insiden ini terlalu besar, yang berarti bahwa struktur bawah tanah Provinsi Tianxing akan mengalami perubahan besar, dan status Baye akan lebih ditingkatkan. Sekarang di seluruh selatan, siapa yang bisa bersaing? Tanpa sadar, Mu Bai, Sue Hai dan yang lainnya tidak bisa tidak memikirkan Li Dong di Donghai. Semua orang tahu bahwa banyak master yang dikirim oleh keluarga Zuo dihancurkan dalam perjalanan ke Laut Cina Timur, dan Zuo Mu juga terluka parah. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Laut Cina Timur sekarang naik dengan kuat, bagaimana Baye akan menghadapinya? Setelah banyak spekulasi, dalam beberapa hari berikutnya, Qiaoba akhirnya mengambil tindakan. Keluarga-keluarga yang telah menunjukkan kebaikan mereka kepada keluarga Zuo memiliki properti mereka yang diakuisisi dengan kuat oleh grup Qiao. Semua anggota keluarga meninggalkan ibu kota provinsi dan tidak bisa lagi melakukannya langkah ke setengah langkah. Lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi telah mengalami pembersihan besar-besaran. Hasil seperti itu, dalam harapan semua orang, jika Baye tidak bergerak, itu bukan Baye. Li Dong tidak tahu apa yang terjadi di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Sekarang, dia telah melanjutkan kehidupan damai sebelumnya, bepergian dengan Lin Yurou setiap hari, dengan bebas. Sore itu, Li Dong bosan di kantor, dan tidak dapat menemukan makanan ringan dari Xiao Bai, jadi dia menyapa Lin Yurou dan pergi keluar untuk membeli makanan. Lakukan dengan baik, berikan uang, lakukan dengan baik. Li Dong membeli beberapa makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Ketika dia menyeberangi jalan layang, seorang pengemis kecil menghentikannya. Pengemis kecil ini, yang tampaknya baru berusia 14 atau 5 tahun, memiliki kaki lumpuh, dan seorang pengemis terlipat di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki pakaian di setengah gunung, dan dia hanya bisa berjalan di tanah dengan gerobak datar beroda 4 yang sederhana. Tampaknya benar-benar menyedihkan. Li Dong awalnya ingin membayarnya, tetapi dia memikirkannya dan berkata dengan lembut, "Adik laki-laki, apakah kamu meminta uang, atau apakah kamu ingin menyembuhkan penyakitmu?"
Dengan kemampuan medisnya, tidak sulit untuk menyembuhkan kecacatan pengemis kecil ini. Li Dong pernah berkata bahwa dia ingin membangun Donghai menjadi kota di mana orang-orangnya hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan tidak akan ada dosa lagi. Oleh karena itu, dia tidak ingin melihat keberadaan orang-orang seperti pengemis di kota ini. Pengemis kecil ini terlihat sangat sengsara. Jika hanya diberi uang, itu hanya bisa membantunya untuk sementara, tetapi jika dia sembuh dari cacatnya, itu akan sangat membantunya sepanjang hidupnya. Menyembuhkan. Pengemis kecil itu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong dengan wajah gelap dan kotor itu. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya, dan tidak ada yang menanyakan permintaan seperti itu kepadanya. Mengapa saya harus mengobati penyakit ini? Li Dong tertegun, apakah kamu tidak ingin menyembuhkan dirimu sendiri? Tapi sebagai orang normal, siapa yang mau seperti hantu ini? Siapa yang tidak ingin hidup seperti orang normal? Kenapa aku harus menyembuhkan diriku sendiri? Pengemis kecil itu melihat sekeliling dengan bingung, dan memasang ekspresi tidak senang. Selain itu, bisakah kamu menyembuhkanku? Aku seorang dokter, aku bisa menyembuhkanmu. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Saya. Wajah pengemis kecil itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, tetapi segera redup lagi. Saya tidak ingin menyembuhkan diri sendiri, lakukan dengan baik, beri saya uang. Li Dong sangat terkejut dengan pilihannya. Adakah orang di dunia yang tidak mau membiarkan kecacatannya disembuhkan? Dibandingkan dengan tubuhmu sendiri, apakah kamu lebih rela memilih sedikit uang? Li Dong bingung. Intuisi membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Pengemis kecil ini terlalu aneh. Jika kamu tidak ingin memberi uang, maka pergilah dengan cepat, jangan tunda aku meminta uang. Petik 2. Pengemis kecil itu menjadi sedikit tidak sabar, pergi. Aku tidak akan pergi hari ini, aku harus menyembuhkanmu. Li Dong tersenyum. Apakah kamu sengaja datang ke sini untuk menghancurkan adegan itu? Pengemis kecil itu tampak waspada. Tetapi dia dengan cepat menjadi bingung, karena pria di depannya sangat tampan, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pembantu dan penjahat di industri yang sama. Li Dong sedikit mengernyit. Ini hanya pengemis, apakah ada tempat di sini juga? Bab 243. Aku hanya sedikit penasaran, mengapa kamu lebih suka meminta sedikit uang daripada membiarkan aku menyembuhkanmu? Li Dong berkata dengan suara yang dalam, aku akan membantumu menyembuhkan tubuhmu saat itu. Kamu dapat menemukan pekerjaan yang layak. Bukankah lebih baik daripada menjadi pengemis? Aku bersedia. Petik 2. Pengemis kecil itu sedikit cemas, kakak, cepat pergi, tolong, aku tahu kamu orang baik, kamu akan dalam masalah jika tidak pergi. Petik 2. Begitu kata-katanya jatuh, mobil datar di bawahnya tiba-tiba bergegas menuju Li Dong. Pengemis kecil itu ketakutan. Dia menjerit, dan buru-buru meletakkan tangannya di tanah, mencoba menghentikan gerobak kecil itu. Namun, pria di belakang menggunakan banyak kekuatan, dan dia tidak bisa menghentikannya dengan tangannya sama sekali. Tanda seru. Li Dong menjulurkan kaki kanannya dan memblokir blok depan gerobak kecil, dan menghentikan gerobak kecil itu sekaligus. Rumput, bajingan, tidak bekerja dengan baik, apa yang kamu bicarakan di sini? Di belakang pengemis kecil itu berdiri seorang pria jangkung mengenakan pakaian olahraga Nike. Dia menendang kereta kecil tadi, menyebabkan kereta kehilangan kendali dan bergegas maju. Kakak untuk belas kasihan, kakak untuk belas kasihan. Pengemis kecil itu sangat panik. Dia tahu siapa yang berdiri di belakangnya tanpa berbalik. Dia ketakutan dan berkata, saya akan meminta uang sekarang, dan saya pasti akan menyelesaikan tugas hari ini. Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit. Siapa kamu? Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar dia memanggilku kakak tertua? Pria Nike itu tampak kesal dan menatap Li Dong. Jika kamu bersedia memberi uang, kamu akan memberikannya. Jika kamu tidak mau, kamu akan menyingkirkan anak sapi itu.
Jangan menghalangi jalan di sini dan menunda saudara-saudara kita menghasilkan uang. Petik 2. Aku tidak membayar, aku ingin mengobatinya. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak bodoh, tentu saja dia telah mendengar banyak rumor tentang pengemis di Tiongkok. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu di sini, tidak sulit membayangkan bahwa di balik pengemis kecil ini, pasti ada geng organisasi yang memaksanya melakukannya. Ini menunjukkan betapa lancar dan makmurnya pengemis ini. Akan baik-baik saja jika Anda tidak menemukan hal semacam ini, tetapi itu ditemui oleh Li Dong sendiri, dan itu terjadi di Laut Cina Timur, sangat tidak mungkin bagi Li Dong untuk mengabaikannya. Pria Nike itu memelototi Li Dong, mengutuk, rumput, kamu ingin mengobatinya. Lalu kamu bisa mengobatinya. Kamu bisa menyembuhkannya dan menunjukkannya padaku. Aku akan mentraktirnya, tapi tidak di sini, kamu harus mengikutiku. Li Dong berkata dengan tenang. Ikut kamu. Kemana kita pergi? Apa yang kita makan setelah pergi? Siapa pemilik uang yang hilang hari ini? Pria Nike itu berkata dengan tidak sabar. Bukankah kamu kakak laki-lakinya? Apakah kamu tidak peduli dengan kondisi fisiknya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Sial, apakah kamu datang untuk menemukan kesalahan dengan sengaja? Saya dapat memberitahu Anda, ada ratusan orang di bawah saudara ketujuh kami, jangan memprovokasi kami. Pria Nike itu memalingkan wajahnya dan berkata dengan kejam. Ratusan orang, begitu kuat, kalau begitu aku sangat takut. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, aku ingin membawanya ke perawatan sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Awalnya, pria Nike akan bergegas dan mulai dengan Li Dong. Dia merasa bahwa dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain wajah putih kecil ini, kan? Namun, dia segera menemukan bahwa banyak orang berkumpul di sekitar mereka dan berlutut di samping pengemis kecil itu. Selain itu, dia berteriak dengan air mata dan air mata, tidak ada alasan, apakah ada alasan di dunia ini? Orang-orang di kota menggertak orang, dan bahkan mengemis makanan membuat kami merusak pemandangan, membuat kami berdua tak berdaya. Bagaimana kamu mengandalkan saudaramu? Saya hanya ingin meminta uang untuk mengobati penyakit saudara saya. Li Dong melihat pemandangan ini dengan dingin dan mencibir. Ular memiliki jalur ular, dan tikus memiliki gerakan tikus. Sepertinya kepala orang ini tidak terlalu bodoh, dan dia bisa memikirkan cara seperti itu untuk menyombongkan simpati. Orang-orang biasa di Cina memiliki kebiasaan bermain kecap dan makan melon untuk menonton kegembiraan sejak zaman kuno, dan mereka memiliki karakter yang baik untuk bersimpati dengan yang lemah. Karena itu, orang jahat akan selalu menggunakan 2 poin ini untuk mencapai tujuan tersembunyi bagi diri mereka sendiri. Berbuat baik di dunia timur tidak hanya membutuhkan hati yang baik, tetapi juga otak yang serasi. Kalau tidak, itu hanya bisa menjadi gaun pengantin untuk orang jahat. Pria Nike itu berlutut, menangis dan membuat masalah, dan segera menarik perhatian semua orang. Mereka berhenti dengan tergesa-gesa, dan setelah mendengar teriakannya, rasa keadilan di tubuh langsung tersulut. Kemudian, mereka menunjuk Li Dongkun dan menyerang mereka. Mengapa kamu seperti ini? Orang-orang memohon di sini untuk menghalangi jalanmu. Kamu pikir kamu siapa? Itu, bahkan jika kamu seorang pemimpin besar, kamu tidak bisa tidak membuat orang hidup, kan? Dia terlihat seperti anjing, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Petik 2. Mendengar semua orang yang lewat berpihak padanya, pria Nike itu menangis semakin memilukan. Ayah dan penduduk desa, kakak dan adik, kalian akan menjadi tuan bagi saudara-saudara kita. Kakakku terluka dalam kecelakaan mobil dan sangat terluka sehingga dia bahkan tidak mengizinkan mengemis, jadi bagaimana aku bisa hidup? Sambil secara tidak sengaja diperhatikan, dia juga diam-diam mencubit pengemis kecil itu, dan memberi isyarat bahwa dia akan menangis beberapa saat untuk meningkatkan kekuatan persuasifnya untuk memenangkan simpati. Pengemis kecil itu sudah lama berlatih,
dan dia baru saja membuka mulutnya ketika dia menangis dalam akting. Wajah kecilnya yang hitam tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan dia membenturkan kepalanya ke tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, sudah ada rona besar di dahinya. Dia ingin bertanggung jawab atas perilaku binatang Li Dong, tetapi membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena Li Dong tersenyum padanya. Senyum seperti itu, sangat rendah hati, sangat hangat, senyum seperti itu, pengemis kecil itu belum pernah melihat orang lain. Bahkan beberapa orang baik, mereka bersedia memberinya uang, tetapi mereka semua serius atau penuh kasih sayang, datang dan pergi terburu-buru, dan menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Pengemis kecil itu belum pernah melihat senyuman seperti itu. Kamu memberitahu semua orang, apakah aku menggertakmu? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa meskipun pengemis kecil ini dianiaya, dia masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup di matanya. Li Dong bersedia membantunya, jadi ketika dia menanyakan kalimat ini, dia ingin pengemis kecil itu memberinya jawaban. Sebuah jawaban yang membuatnya merasa berharga. Pengemis kecil itu melirik pria Nike di sebelahnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Menurut pendapatnya, kakak yang sangat baik dan tersenyum pada dirinya sendiri ini benar-benar orang yang baik, dan dia tidak menggertak dirinya sendiri. Dia hanya bertanya apakah dia memilih untuk meminta uang atau memilih untuk mengobati penyakit. Sejujurnya, tentu saja pengemis kecil itu rela memilih pengobatan di dalam hatinya. Siapa yang ingin hidup seumur hidup di tanah dengan kaki cacat? Siapa yang mau hidup dengan mengemis seumur hidup seperti ini? Namun, dia tidak berani mengatakannya. Karena, jika dia mengatakan semua ini dengan jujur, dia pasti akan menderita balas dendam dari pria Nike dan pemimpin gengnya. Saat itu, besok, tubuhnya akan muncul di parit bau di kota ini. Pengemis kecil itu punya teman sebelumnya. Temannya ingin mengubah nasibnya sendiri. Ketika dia mengemis, dia memberitahu wartawan apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi? Sejak saat itu, pengemis kecil itu tidak pernah melihat temannya lagi. Seseorang mengatakan bahwa temannya diselamatkan dan diselamatkan oleh polisi yang dibawa oleh reporter. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia sudah mati, dan penolong itu menikamnya lebih dari selusin kali. Pengemis kecil lebih percaya pada yang terakhir. Meskipun ia menjadi cacat dan dipaksa mengemis di jalan setiap hari, ia sangat ingin hidup. Pria Nike itu merasa sedikit kesal ketika melihat penampilan pengemis kecil itu. Setelah dia akan menyelesaikan masalah di depannya, dia akan kembali untuk merapikan di malam hari. Xiaoming, kamu memberitahu semua kakak laki-laki dan perempuan, apakah dia baru saja memberitahumu untuk membiarkan kami pergi? Apakah dia baru saja menendangmu? Pria Nike itu menatap pengemis kecil itu dan membujuknya untuk berkata begitu. Ya. Petik 2. Pengemis kecil itu menunduk, takut menatap mata Li Dong. Dia merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Tapi apa itu, dia tidak tahu. Mendengar pengemis kecil itu mengenalinya, pria Nike itu tersenyum bangga, semua orang mendengarnya. Dia menggertak saudaraku seperti ini. Kami adalah dua pengemis, jadi kami hanya bisa diganggu oleh orang lain, tetapi kami juga manusia, tolong semuanya bantu kami evaluasi, kami hanya ingin meminta makanan, biarkan kakak ini melepaskan kami. Kata-kata itu jatuh. Tiba-tiba, semua orang menjadi lebih marah. Li Dong langsung dimarahi berdarah-darah. Sampah, kamu benar-benar sampah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keluar, keluar, jangan malu di sini. Petik 2. Ambil fotonya, posting fotonya di internet, biarkan semua netizen membunuhnya bersama, dan buat dia membayar harganya. Mendengarkan kata-kata jelek ini, Li Dong hanya tersenyum, tidak marah. Orang-orang biasa ini sangat baik, dan mereka hanya tertipu. Saya harus mengatakan bahwa pria Nike benar-benar memiliki beberapa kuas, dan dia menjadi sasaran semua orang dalam beberapa kata. Kamu baru saja mengatakan,
bagaimana cedera saudaramu menyebabkannya? Li Dong bertanya pada pria Nike itu sambil tersenyum. Kecelakaan mobil. Petik 2. Pria Nike itu menjawab dengan perasaan bersalah. Apakah mobilnya ditabrak dari depan, atau dikejar dari belakang? Atau ditabrak dari samping? Tanya Li Dong. Ada apa denganmu? Bocah Nike itu meraung marah. Kamu tidak perlu terlalu keras. Sekarang aku curiga kamu adalah seorang pedagang, menculik dan melumpuhkan anak-anak dengan cara yang kejam, untuk memenangkan simpati semua orang dan mencapai tujuanmu sendiri untuk mengumpulkan uang. Petik 2. Li Dong langsung mengungkapkan pikirannya. Ketika kata-kata itu jatuh, para penonton terkejut, dan beberapa orang pintar memandang pria Nike dan pengemis kecil itu dengan serius. Belum lagi mereka tidak memikirkannya sekarang setelah mereka mendengar Li Dong mengatakan ini, itu sangat mungkin. Kamu kentut, kamu adalah pedagang, kami adalah saudara, kami adalah saudara. Petik 2. Wajah pria Nike itu memerah dan meraung. Karena kamu adalah saudara kandung, mengapa kamu tidak berani menjawab pertanyaanku? Li Dong mencibir. Siapa bilang aku tidak berani menjawab? Aku hanya tidak mau menjawab. Petik 2. Pria Nike itu berpikir sejenak dan mencibir. Mobil itu menabrak saudaraku dari depan. Ada apa? Apakah kamu yakin? Li Dong tersenyum. Saya sangat yakin. Petik 2. Kamu berbohong. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia berjongkok, menunjuk ke wajah pengemis kecil itu, dan bertanya, jika mobil itu menabrak dari depan, mengapa wajahnya tidak sakit sama sekali? Dulu ada di sana, tapi kemudian sembuh. Pria Nike itu buru-buru berkata. Lukanya sembuh. Bahkan jika lukanya sembuh, itu akan meninggalkan bekas. Lihat dia, bisakah kamu melihat bekas luka dari tubuhnya? Li Dong bertanya pada kerumunan penonton. Ini adalah akal sehat yang sangat sederhana. Dengan tingkat perawatan medis saat ini, orang-orang biasa telah terluka, meninggalkan jejak kurang lebih. Tidak mungkin semua jejak hilang. Jadi semua orang melihat wajah pengemis kecil itu, dan benar-benar tidak menemukan jejak di wajahnya. Tentu saja, mungkin bekasnya disembunyikan oleh kotoran di wajah. Juga, Anda mengatakan bahwa mobil itu menabraknya dari depan, menyebabkan kakinya patah. Lalu, mengapa tidak ada masalah dengan posisi dadanya? Li Dong berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja menghitungnya, dan setiap tulang rusuknya normal, yang jelas tidak masuk akal. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Pria Nike itu membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana membantah Li Dong. Bagaimana dia memahami pengetahuan medis profesional ini? Dia hanya merasa bahwa dia sedikit kering. Bagaimana orang ini bisa tahu begitu banyak? Ini terlalu sulit untuk dihadapi. Juga, seberapa terampil seorang pengemudi yang mengendarai mobil untuk memukul lengan saudaramu di belakang dan membungkuk tanpa mematahkannya? Li Dong bertanya lagi. Bagaimana saya tahu? Dia baru saja dipukul seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Pria Nike mulai berdalih. Dia merasakan bahaya. Dia melihat mata para penonton mulai berubah dan menjadi dingin, dan dia merasa ingin melarikan diri. Jika ini benar-benar diketahui sebagai pedagang, dia akan dipukuli sampai mati. Kemarahan publik bukanlah lelucon, bahkan jika dia terbunuh, tidak ada yang akan membantunya untuk mendapatkan keadilan. Dia masih tahu kebenaran bahwa Fa tidak menyalahkan publik. Oke, bahkan jika penjelasanmu masuk akal. Petik 2. Li Dong mengangguk dan melanjutkan, kamu bilang dia adalah saudaramu sendiri. Lalu, beritahu semua orang pada saat yang sama, ada berapa orang di keluargamu? 3. Petik 2. Pria Nike buru-buru berkata, saudaraku, katakan padaku, apakah ada 3 orang di keluarga kita? Ya, 3. Petik 2. Pengemis kecil itu diancam dan tidak punya pilihan selain mengkhianati hati nuraninya lagi. Li Dong tersenyum lagi. Kamu jelas curang. Selama kamu memiliki mata, kamu dapat mengatakan bahwa kamu bersalah. Jika tidak,
Kamu dapat memberitahu kami pada saat yang sama, siapa 3 orang di keluargamu? Siapa nama mereka? Pria Neiki itu membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata lagi. Tatapan Li Dong jatuh pada pengemis kecil itu. Baru saja kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa memahaminya, karena aku tahu hidupmu tidak mudah, dan kamu takut kamu akan dibalas. Saya akan mengabaikan hati nurani saya. Berbohong. Petik 2. Namun, jika Anda tidak mau mengatakan yang sebenarnya sekarang, saya tidak dapat memahaminya, karena sekarang ada peluang keselamatan di depan mata Anda. Anda dapat merebutnya atau menyerah, jika Anda benar-benar tidak ingin berubah. Takdirmu. Petik 2. Hanya ada satu kesempatan. Jika aku gagal hari ini, maka tidak ada yang bisa membantumu lagi. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kata-kata Li Dong membuat ekspresi pengemis kecil itu berubah. Pembuluh darah di dahinya terus berdetak, mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Bab 244. Xiaoming, jangan dengarkan omong kosongnya. Petik 2. Pria Neiki itu bangkit dari tanah dan menarik tali di belakang gerobak kecil. Ayo, pulang, orang-orang kota ini hanya akan menggertak orang. Petik 2. Berhenti, beri dia waktu. Li Dong berdiri di depannya. Pergi. Kamu pikir kamu siapa? Pria Neiki itu berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa penampilannya di sini hari ini hancur, dan dia mungkin akan dihukum oleh pemimpin geng. Itu adalah wajah putih kecil di depannya yang menyebabkan semua ini, dan kebenciannya pada Li Dong bisa dibayangkan. Tidak, aku tidak akan pergi. Tiba-tiba, pengemis kecil itu melebarkan matanya dan meraung keras. Dia berteriak keras dan mengejutkan pria Neiki itu. Bahkan banyak penonton di sekitar tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Semua orang menatap pengemis kecil itu dengan heran. Aku tidak akan kembali. Pengemis kecil itu menangis dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak ingin kembali, aku ingin pulang, aku ingin kembali ke rumahku sendiri, aku ingin orang tuaku. Saya tidak mengalami kecelakaan mobil. Mereka memotong kaki dan tangan saya. Dia bukan kakak laki-laki tertua saya, dia adalah preman tuannya, dia membunuh banyak orang dan acau dipukuli sampai mati. Olehnya hidup-hidup. Ya, saya tidak ingin kembali, saya tidak ingin kembali, Anda menyelamatkan saya, selamatkan saya, tolong, saya tidak ingin mati. Pengemis kecil itu memegang kaki Li Dong, menangis begitu keras. Sekarang semua orang tahu yang sebenarnya. Satu demi satu memelototi pria Neiki itu. Apalagi orang-orang yang barusan memarahi Li Dong malah semakin marah, mereka merasa ditipu. Pedagang jahat ini menggunakan simpati mereka untuk menyerang orang baik dan menyiksa pengemis kecil ini seperti ini. Untuk perdagangan manusia, semua orang dapat dihukum. Siapa yang tidak punya anak? Siapa yang mau anaknya diculik dan disiksa seperti ini? Sejak zaman kuno, orang-orang biasa tidak menoleransi perdagangan manusia, dan mereka tidak sabar untuk membunuhnya ketika mereka melihatnya. Pria Neiki itu panik. Dia menunjuk ke Li Dong dan berkata dengan kejam, "Rumput, nak, aku ingat kamu, kamu tunggu. Dengan itu, saya ingin melarikan diri. Ingin pergi." Li Dong tersenyum sedikit, dia bergegas keluar, meraih bahu pria Neiki itu, dan menariknya kembali. Ledakan. Pria Neiki itu jatuh ke tanah dengan seluruh tubuhnya. Dia ingin bangun, tetapi Li Dong menekan dadanya dengan kakinya, tidak bisa bergerak. Sial, bunuh dia, bunuh anjing ini. Petik 2. Yang paling aku benci adalah pedagang itu, bunuh dia. Orang-orang di sekitar berteriak dengan marah, dan kemudian mulai melangkah maju untuk membunuh pria Neiki itu. Tapi Li Dong tiba-tiba berteriak, semuanya tenang. Suaranya, dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar ini, semua orang berhenti dan memandangnya. Orang seperti ini penuh kebencian dan terkutuk, tetapi bukan giliran kita untuk membunuhnya. Jangan khawatir,
dia akan mendapatkan hukuman yang pantas dia dapatkan. Petik 2. Li Dong berkata, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Sekitar 10 menit, beberapa mobil datang, dan yang turun ternyata adalah pemimpin besar. Li Dong memanggilnya barusan. Orang-orang di sekitarnya telah melihat pemimpin besar di TV, begitu banyak orang mengenalinya sekaligus. Jadi mereka menyapanya satu demi satu. Dengan senyum lembut di wajahnya, pemimpin itu juga menyapa semua orang, terlihat seperti seorang penatua yang sangat baik. Setelah dia datang ke Li Dong dan menyapa Li Dong mengatakan masalah itu secara singkat. Setelah mendengarkannya, pemimpin besar tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat membawa pengemis kecil itu untuk mengantar pria Nike ke dalam mobil, dan segera pergi. Masuk akal bahwa Li Dong adalah peserta dalam insiden ini, dan dia perlu merekam pengakuan di masa lalu. Namun, Li Dong merasa itu merepotkan, jadi dia tidak pergi, tetapi membiarkan beberapa orang yang antusias pergi bersamanya. Meskipun tangan dan kaki pengemis kecil itu terlihat serius, beberapa rumah sakit besar di Laut Cina Timur sudah cukup untuk menyembuhkannya, dan dia tidak benar-benar membutuhkan Li Dong untuk merawatnya secara pribadi. Li Dong tidak khawatir menangani masalah ini secara pribadi ketika pemimpin besar secara pribadi campur tangan. Sebaliknya, sejak Li Dong menemukan masalah ini, pemimpin besar akan memperlakukannya dengan keras. Dia tidak hanya akan menyembuhkan pengemis kecil, dia juga akan membantunya menemukan orang tuanya, dan dia juga akan menyerang dan membersihkan geng pengemis di Laut Cina Timur. Kanker semacam itu harus dibersihkan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Li Dong dalam suasana hati yang baik dan berjalan menuju Lin Group Building. Dia tidak berjalan cepat, tetapi sengaja berjalan sangat lambat. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba sebuah mobil van putih berhenti di depannya. Saat pintu mobil terbuka, dua pemuda berwajah biasa melompat turun, mendirikan Li Dong dan memasukkannya ke dalam mobil. Li Dong tahu bahwa dia telah diculik. Dia tidak melawan, apalagi melawan dengan sekuat tenaga, karena dia sengaja membiarkan pihak lain berhasil menculiknya. Tidak mengherankan, orang-orang ini harus menjadi orang-orang yang disebut geng pengemis. Li Dong menyelamatkan pengemis kecil itu dan menangkap pria Nike itu. Pasti ada orang-orang di sekitarnya. Saat dia sendirian, orang-orang itu tidak akan pernah menyerah. Benar saja, dia benar-benar menunggu. Tujuan Li Dong sederhana, dia ingin mencabut apa yang disebut geng pengemis. Jadi Li Dong meminta kedua pria itu untuk memasukkannya ke dalam mobil, tetapi duduk di dalam mobil dengan tenang dan diam-diam menatap ketiga pria di dalam mobil. Saudara Heizi, apakah kita terikat pada orang yang salah? Mengapa bayi ini tidak takut pada kita sama sekali? Melihat ketenangan Li Dong, seorang pria dengan hidung pesek bertanya ragu dengan aksen asing. Ya, ini dia, wajah putih kecil ini. Pria bernama saudara Heizi memandang Li Dong dengan mencibir, "Nak, kamu berani peduli dengan pengemis kami dan tidak ingin hidup. Apa yang terjadi dengan orang-orang di kota? Tidak ada gunanya membunuhmu." Petik 2. Ada juga pria yang wajahnya banyak jerawatnya dan terlihat muda tapi sebenarnya terlihat tua. Dia sedang berbicara di telepon dengan seseorang dan menatap Li Dong dari waktu ke waktu. Jelas, isi panggilan itu terkait dengan Li Dong. Segera, pria yang berjerawat menutup telepon dan berkata kepada saudara Heizi di depan hidung, pembantu itu berkata, "Tangkap dia dan pergi ke tempat lama untuk percobaan, dan pembantu itu akan lewat setelah beberapa saat." Petik 2. Bagus sekali, hari ini aku mendapat kesempatan untuk melihat aksi pisau terbang master geng itu lagi. Petik 2. Saudara Heizi tampak bersemangat dan otentik. Dia menutup hidungnya, tetapi menatap Li Dong dengan simpati. "Kamu bilang kamu tidak melakukan hal-hal baik, jadi mengapa membiarkan kami memperlakukanmu seperti anjing? Menurutmu seperti apa bayimu?" Di matanya, bayi yang sangat tampan ini benar-benar hancur kali ini. Setiap kali seseorang memprovokasi geng pengemis mereka,
mereka akan ditangkap dan dikirim ke tempat lama untuk diadili. Setelah aksi pisau terbang Master Geng ditampilkan, itu pasti tidak bernyawa. Mendengar ini, Li Dong hanya tersenyum. Aku tahu, apa yang dia coba lakukan adalah rasa keadilan. Saudara Heizi dengan cepat berkata, "Apa itu rasa keadilan? Bisakah kamu memakannya?" Tanya hidung. "Kamu tahu cara makan sepanjang hari, apakah kamu kepala babi?" Saudara Heizi menamparkan hidungnya dengan hidung pesek. "Orang-orang di kota sekarang modis, tahukah kamu? Bukan kelezatan gunung dan laut, ikan besar dan daging, bukan balap, menunggang kuda, sabung ayam, adu anjing, atau mencari wanita, apa yang dimainkan orang adalah rasa keadilan, pahlawan apa yang menyelamatkan kecantikan dan membantu yang lemah, ke saatnya memposting hal baik ini ke Bib, hei, banyak orang memujinya. Kak, bagaimana? Saya masih bisa mengirim ini ke Syal. Bukankah syal itu dikenakan di leher saat dingin?" Runtuhnya hidung jelas orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. "Bodoh, gunakan komputer dan ponsel untuk mengirim." Petik 2. Kakak Heizi dengan sabar mendidik adik laki-lakinya, "Misalnya, ponsel yang saya gunakan sekarang, ini adalah syal, pertama-tama ajukan nama pengguna dan buat kata sandi, lalu Anda dapat mengirim syal. Terakhir kali saya melihat pembantu mengirim syal, saya juga mempelajarinya, tetapi ini modis, tidakkah Anda mengerti?" "Kakak, bisakah aku menggunakannya?" "Tidak bisa." Petik 2. Kenapa aku tidak bisa? Kamu tidak tahu kata yang besar, bisakah kamu mengerti hal yang begitu elegan? Bisakah kamu mengetik? Apakah kamu tahu apa yang harus dikatakan di syal? Saudara Heizi memandangnya dengan jijik. "Dengan IQ Anda, jika Anda secara tidak sengaja membocorkan aturan geng kami, penolong harus membunuh Anda hidup-hidup." Petik 2. Dia menutup hidungnya dan menciutkan lehernya, sedikit takut. "Lupakan saja, aku tidak akan bermain lagi." Petik 2. Dia berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, apa nama otomu?" Saudara Heizi meluruskan pakaian inferior di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan serius, "Dia disebut pencuri yang sopan." "Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah pencuri? Bagaimana jika orang lain mendengarnya?" Terkunci. Saudara Heizi menamparkan hidungnya dengan tamparan lagi. "Jangan bicara kalau kamu tidak berpendidikan, tahukah kamu apa arti namaku?" Pencuri yang sopan mengacu pada pencuri yang mencuri hati, bukan pencuri yang mencuri aki mobil. Li Dong melihat kedua orang idiot ini bermain trik, dan dia tidak merasa bosan sepanjang jalan. Mobil itu tidak tahu berapa lama ia berlari, dan akhirnya berhenti di gurun terpencil. Li Dong memperkirakan bahwa tempat ini telah sepenuhnya meninggalkan wilayah kota Donghai dan telah sampai ke pinggiran kota yang sepi. Dulunya adalah pabrik batu bata dan ubin, meninggalkan banyak batu bata busuk dan deretan bangunan pabrik rendah. Itu baru saja ditinggalkan dan ditinggalkan, tetapi telah menjadi tempat berkumpulnya elemen-elemen yang tidak bermoral ini. Turun dan turun. Pria dengan hidung pesek mendorong Li Dong dan berteriak, "Kamu tidak perlu memaksaku, lakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan bekerja keras untuk bekerja sama." Li Dong tersenyum. "Hei, bayi ini tidak buruk, masuk akal." Petik 2. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia sangat puas dengan Li Dong. Pada saat ini, sekelompok pria yang juga mengenakan pakaian berkualitas buruk keluar dari pabrik, sambil menatap Li Dong dengan galak. Mereka menyapa saudara Heizi dan yang lainnya. "Di mana pemimpinnya? Apakah dia belum datang?" tanya saudara Heizi. Seorang pria dengan gigi kuning besar menatap Li Dong, dengan niat membunuh di matanya. "Itu akan segera datang. Dia baru saja menelepon kita dan berkata dia ingin melihat darah hari ini." Petik 2. Didi. Sebuah mobil putih datang dengan kecepatan tinggi, dan segera datang di depan Li Dong dan mereka. Ketika saya mendekati Li Dong, saya menyadari bahwa ini sebenarnya adalah BMW. Tahun-tahun ini, bahkan pengemis telah mengendarai BMW, yang sangat mengesankan.
Pintu didorong terbuka. Seorang pria paruh baya mengenakan kacamata hitam berjalan ke bawah. Pria itu tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, dengan kepala kecil rata, wajah sanggul biasa yang tidak dapat Anda temukan di keramaian. Mengenakan kemeja putih, selera berpakaian seperti ini membuat Li Dong sangat dibenci. Ketika Anda tumbuh seperti ini, Anda malu memakai pakaian putih. Namun, wanita yang keluar dari kopilot benar-benar menarik perhatian. Tinggi, cantik, sosok iblis, wajah bidadari. Apalagi mereka berpakaian sangat bagus, mereka tidak memiliki temperamen yang flamboyan. Sebaliknya, mereka adalah wanita yang sangat berpengetahuan seperti wanita profesional di kantor. Saya harus mengakui bahwa pria dari tingkat manapun memiliki pandangan umum yang sama dalam menghargai wanita. Pria itu melingkarkan lengannya di pinggang seorang wanita yang lebih tinggi darinya, berjalan ke arah Li Dong dengan kepala tegak, dan bertanya sambil tersenyum, apakah anak ini yang menyuruh Daming masuk? Pemimpin geng, itu dia, Daming dibawa olehnya, dan Xiao Ming diselamatkan karena dia. Petik 2. Saudara Heizi mencibir, saudara-saudara kita menangkapnya di jalan. Petik 2. Dengan pemimpin geng mana kamu? Pria itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata bengkak yang keluar dari tubuhnya. Dia menatap Li Dong, sedikit terkejut. Anak ini terlihat seperti anjing. Aku tidak bergaul dengan siapapun. Li Dong menggelengkan kepalanya. Katakan, siapa yang menyuruhmu menghancurkan tempatku dan menyakiti saudaraku? Pria itu tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak dengan tajam. Penampilannya tiba-tiba menjadi mengerikan, dan orang biasa akan terkejut ketika melihatnya. Tapi Li Dong masih terlihat tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang menghasutku. Petik 2. Kamu ingin mati. Petik 2. Pemimpin geng tiba-tiba meninju wajah Li Dong. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan Li Dong? Li Dong hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindar. Rumput, kamu berani bersembunyi. Pembantu itu merasa sangat tidak tahu malu dan menjadi marah. Dia menyapa para preman di belakangnya. Ayo, pegang dia untukku, jangan biarkan dia bergerak. Aku tidak percaya dia tidak bisa disembuhkan. Petik 2. Sekelompok orang bergegas untuk mengepung Li Dong. Li Dong menendang satu, tapi dipeluk di belakang punggungnya. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia hanya bisa dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Tentu saja, jika dia benar-benar bergerak, semut-semut di depannya ini akan jatuh berkeping-keping dalam beberapa detik. Namun, Li Dong ingin melihat seberapa berani orang-orang ini, dan apa yang ingin mereka lakukan dengan diri mereka sendiri. Selain itu, dalam apa yang disebut geng pengemis ini, pasti ada lebih dari pengemis kecil sebelumnya, pasti akan ada pengemis kecil lainnya, dan Li Dong juga akan menyelamatkan orang-orang itu. Haha, aku tidak akan memukulmu. Petik 2. Pembantu itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, hari ini, saya membawa bayi saya, hanya untuk membiarkan dia melihat keterampilan pisau terbang saya. Petik 2. Sayangku, di zaman kuno, Raja Zhou Yu bermain dengan suar, dan hari ini saya juga akan memberi Anda pisau terbang untuk menunjukkan kepada Anda seorang wanita cantik. Petik 2. Dia berbalik dan berkata dengan lembut pada kecantikan di sampingnya. Oh, apakah itu akan berdarah? Wajah wanita itu kemerahan dan asli. Dia tahu wanita seperti apa yang disukai pria tidak berpendidikan ini, jadi dia mencoba menjadi wanita seperti itu untuk menyenangkan satu sama lain. Hanya ada dua situasi di mana seorang wanita bersedia berubah untuk seorang pria. Cinta pertama. Kedua, uang. Tidak diragukan lagi, wanita ini termasuk dalam kategori kedua. Semakin berdarah, semakin seru. Bab 245. Orang-orang yang hadir ini tahu bahwa si penolong memiliki hobi khusus. Artinya, dia suka mengikat orang ke tiang, lalu dia berdiri jauh seperti bermain dart, lalu melemparkan pisau ke orang itu. Dan ada aturan. Misal, miss adalah 0 poin, 3 poin untuk paha, 5 poin untuk perut,
dan 10 poin untuk posisi penting seperti jantung dan kepala. Adik-adik ini secara alami tahu apa hobi pembantu, jadi mereka siap di pagi hari. Berbagai alat peraga, seperti patok kayu yang digunakan untuk mengikat orang, tali, dan puluhan pisau lempar berkarat. Pembantu itu menyapa, dan 2 kuda menawarkan diri untuk mengikat Lidong. Pembantu itu mengatupkan gigi kuningnya yang besar, memalingkan wajahnya dan mengatakan sesuatu kepada kecantikan di sampingnya. Kecantikan itu menatap Lidong dengan senyum malu-malu. Pria tampan ini memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi dia tidak punya uang dan tidak sebaik pengemis. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Lidong berkata ringan, kau akan menyesal jika melakukan ini. Petik 2. Kata-kata jatuh. Semua orang terkejut. Lalu dia tertawa keras. Bocah naif ini benar-benar lucu, aku malu melakukannya padanya. Petik 2. Keenam, kenapa? Apakah kamu suka kulit dan daging lembut anak ini? Masih menyesali? Menyesali apa? Kamu sekarat, jadi tutup mulut. Wajah Lidong masih tenang, jika kalian tidak berhenti, aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Kematian akan datang, apa yang kamu pura-pura? Pembantu itu menatap Lidong dan mencibir, ada sesuatu yang kamu lakukan sekarang. Biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuh mereka semua. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk menggoda istri pemimpin geng, dan mengabaikan Lidong. Di matanya, Lidong adalah orang yang sekarat, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Kedua Masai yang mengikat Lidong berhenti. Bunuh kami. Orang ini berbicara sedikit kejam. Namun, ketika mereka bersentuhan dengan mata tenang Lidong dan melihat bahwa mata Lidong tampaknya tidak memiliki niat membunuh, keberanian mereka tumbuh lagi. Sial, siapa yang ditakuti bayimu? Keenam, ayo lakukan anak ini dulu. Petik 2. Satu orang berkata, dia bahkan mengeluarkan pisau dan bersiap untuk menembak Lidong. Tidak, untuk hidup. Istri Gangmaster akan menonton pertunjukan pisau lempar Gangmaster. Sebelum orang lain selesai berbicara, dia tidak bisa melanjutkan. Karena Lidong dengan lembut menerapkan kekuatan, tali yang membantunya putus. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih leher pria itu. Yang lebih menakutkan adalah pria itu dengan jelas melihat Lidong mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar merasakan bahaya dan ingin menghindarinya, tetapi tubuhnya tidak bisa bereaksi. Kecepatan. Ini adalah kesenjangan besar dalam kecepatan. Bagaimana bisa seorang yang tidak terlatih dengan 9 peringkat bersaing dengan Lidong untuk kecepatan? Terlebih lagi, Lidong masih merupakan dewa perang yang bermartabat, dan Grandmaster hanyalah semut di tangannya. Retakan. Wajah Lidong masih tenang, dan dengan kekuatan lembut, leher pria itu dipelintir, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah. Ini hanya terjadi dalam waktu singkat. Rekannya belum bereaksi, dan mengayunkan pisau untuk menikam lengan Lidong. Dia akan memberi sedikit darah pada Lidong agar dia lebih patuh. Awalnya, dia akan menikam perut Lidong, dan dia selalu suka melakukannya. Dia hanya membantu pemain utama dengan pisau lempar, jadi dia tidak bisa membuatnya berdiri dengan menusuknya. Dalam hal ini, baik pemimpin geng dan istri pemimpin geng akan marah. Menyodok supaya masuk. Dia sangat gembira, dia bisa merasakan suara tajam dari pisau yang memotong daging dan perasaan tangan yang unik. Tapi kemudian, sensasi kesemutan datang. Saya menundukkan kepala dan melihat bahwa pisau itu dimasukkan ke perut saya, dan gagang pisau itu masih memegang tangan saya. Dalam kasus ini, bahkan jika seorang dokter forensik datang, itu akan diidentifikasi sebagai bunuh diri. Ternyata bukan ditusuk, tapi ditusuk. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan Lidong membunuh mereka berdua hampir sebelum semua orang bisa bereaksi. Ketika Lidong melakukan hal-hal ini, Gangmaster masih memegang pantatnya dan menceritakan beberapa lelucon. Saudara Heizi dan orang-orang seperti Duanzi sedang merokok dan mengobrol dalam kelompok.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Li Dong bisa memutuskan tali dan membunuh kedua orang itu. Apa? Itu adalah istri pemimpin geng yang bereaksi lebih dulu. Saat berurusan dengan pembantu, dia memperhatikan Li Dong. Faktanya, dia masih menyukai acara semacam ini, yang membuat orang merasa sangat bersemangat. Rasanya menyegarkan seperti melakukan hal semacam itu, ingin segera mendapatkan hasil, hidup atau mati, tetapi selalu mendambakan keadaan ini untuk terus berlanjut. Pada saat ini, wajah istri pembantu itu pucat, dan matanya akan menatap keluar. Kuku merah muda menunjuk ke depan, bibirnya bergetar, mereka semua mati. Petik 2. Siapa yang mati? Gangsu berbalik dan melihat pemandangan yang tidak ingin dia percayai. Ada dua orang tergeletak di tanah, satu adalah kudanya, dan yang lainnya adalah kudanya. Dan pemuda itu melepaskan diri dari tali, apakah dia membunuh dua anak buahnya? Yang paling penting adalah kedua pria itu bahkan tidak berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau membunuh mereka semua. Pembantu itu berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergerak di belakang kuda. Kemudian, saudara Heizi dan Dunose akhirnya bereaksi dan memblokir Li Dong di depan. Pisau yang mengambil pisau, batang besi yang mengambil batang besi, dan bahkan seorang pria mengeluarkan panah. Aku baru saja berkata, jika kamu melakukan ini, aku akan membunuh kalian semua. Li Dong menghela nafas. Dengan itu, dia berjalan menuju penolong itu selangkah demi selangkah. Berhenti, berhenti untukku. Pembantu itu berteriak, selangkah lebih maju, percaya atau tidak, saya akan memerintahkan Anda untuk mati sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Li Dong berkata ringan, lalu dia membungkuk dan mengambil beberapa batu kecil dari tanah. Kemudian dia terus berjalan ke depan. Berhenti, bergerak lagi, aku akan segera menembakmu. Mazi yang memegang panah berkata dengan kejam. Memanggil. Tiba-tiba ada suara pecah di udara. Ledakan. Saat berikutnya, darah memercik kemana-mana. Itu adalah kuda dengan panah, kepalanya tiba-tiba terbelah. Benda-benda merah putih itu berhamburan dan jatuh menimpa orang-orang di sekitar mereka, wajah mereka, kepala mereka, dan pakaian mereka. Namun, Li Dong menjalankan mesin ki dan melemparkan batu di tangannya, kekuatannya hampir sekuat peluru. Langsung saja headshot itu Masai. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku, jadi mengapa kamu tidak percaya? Li Dong menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang. Tangan Li Dong benar-benar menumbangkan indera dan dunia kognitif mereka. Apa metode ini? Senjata tersembunyi. Sebuah batu bisa meledakkan kepalamu. Apakah ini membuat film? Akibatnya, semua orang menatap mata Li Dong, penuh ketakutan. Di masa lalu, mereka merasa bahwa mereka adalah bajingan, sekelompok binatang buas, melakukan semua kejahatan, membunuh orang tanpa berkedip. Namun, dibandingkan dengan pria di depannya, mereka benar-benar dicintai. Bagaimana orang bisa seperti ini, meledakkan kepala orang di setiap kesempatan? Li Dong terus berjalan ke arah mereka. Jangan datang. Petik 2. Seorang pria mengguncang tubuhnya, memberi isyarat dengan belati, gemetar. Memanggil. Suara menembus udara terdengar lagi. Kali ini Li Dong tidak meledakkan kepalanya, dan batu terbang itu benar-benar mematahkan beberapa jarinya. Apa? Pria itu berjongkok di tanah, memegangi jari-jarinya, dan jeritan-jeritan datang dari gedung pabrik yang ditinggalkan, seperti jeritan hantu. Setelah berteriak beberapa kali, dia pingsan dengan sangat sederhana. Seorang hooligan yang telah menjadi biksu memiliki daya tahan yang terbatas. Semua orang terkejut dengan teknik Li Dong. Apakah itu manusia? Ini hanyalah kedatangan dewa pembunuh. Apakah dia tidak tahu bahwa membunuh itu ilegal? Ya, saat ini, mereka mulai memikirkan masalah hukum. Namun, ketika mereka membunuh orang, mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Bagi mereka, hukum itu tidak ada. Masai,
Siapa yang tidak memiliki satu atau dua nyawa di tubuhnya? Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasuki lingkaran dalam yang dikendalikan oleh pemimpin geng ini. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Pemimpin geng bersembunyi di belakang kerumunan dan berteriak, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan, itu adalah saudara-saudara kita yang tidak memiliki mata sebelumnya, jadi mari kita tarik garis, saudara, dan kita saudara akan mengikuti. Apapun kondisi yang Anda miliki, sebutkan, saya mengambil semuanya. Petik 2. Li Dong mengerikan. Batu di tangannya seperti peluru, siapa yang bisa menghentikannya? Selama dia melempar batu, siapapun yang ingin mati akan mati, itu mengerikan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan, aku katakan sebelumnya, kamu akan menyesalinya, kata Li Dong dengan tenang. Berdebar. Pembantu itu tiba-tiba berlutut ke tanah, menangis, "Guru, tolong maafkan saya, maafkan saya." Cara magis pihak lain, bahkan jika mereka semua aktif, mereka hanya memberikan makanan. Pemimpin geng ini berlutut seperti ini, dan yang lainnya mengikutinya. Tuan, kami salah, kami tidak punya mata. Petik 2. Lepaskan nyawa anjing kami, sialan. Aku punya yang tua dan yang lebih muda. Saya juga orang baik sebelumnya. Saya dipaksa oleh pembantu untuk melakukan semua ini. Petik 2. Wow, di depan Li Dong, dia banyak berlutut. Mereka menangis pahit satu persatu, memohon Li Dongwang untuk melepaskan nasib mereka. Li Dong membunuh 3 orang berturut-turut, dan memotong beberapa jari dari satu orang, yang benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun masih banyak orang di pihak mereka yang menghancurkan Li Dong dalam hal jumlah, mereka tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melawan. Pertempuran telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Mereka langsung berlutut dan menyerah. Hanya si cantik yang disebut istri Master Geng tidak berlutut. Dia berdiri dengan kepala tertunduk, dan wajah yang sepucat kertas seperti bunga dan batu giok. Rongga mata lembab dan tampak menyedihkan. Diam semua untukku. Petik 2. Mendengar suara orang-orang ini memohon belas kasihan, Li Dong mengerutkan kening. Akibatnya, semua orang diam dan tidak berani membuat suara lagi. Paman, kamu dapat mempertimbangkan lamaranku. Kamu tidak berada di jalur kita. Tentu saja, aku dapat melihat bahwa naga dan Phoenix tidak perlu bergantung pada pekerjaan semacam ini untuk memberi makan diri mereka sendiri. Selama kamu berbicara, 1 atau 2 juta apapun. Pemimpin geng berlutut di tanah, menggerakkan lututnya beberapa langkah ke depan, dan menyanjung Li Dongdao. Li Dong berjalan mendekat dan menendang wajahnya, "Aku menyuruhmu diam." "Apa?" Tuan rumah berteriak, dia menatap Li Dong dengan ngeri, menggosok setengah pipinya yang merah dan berdarah, lagi pula, dia tidak berani berbicara lagi. Orang ini mengerikan. Sekarang dia menyesalinya, dia tahu bahwa orang ini sangat mengerikan, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi dia. Ketika saya mengajukan pertanyaan, Anda akan menjawab 1 kalimat. Petik 2. Li Dong bertanya, berapa banyak orang yang kamu miliki? Ini, lebih dari 300 orang. Sang ketua geng menjawab dengan jujur. Maksudku, berapa banyak pengemis yang kamu kendalikan? Orang-orang menyukai pengemis kecil yang kutemui hari ini. Petik 2. 280. Petik 2. Masalah ini akan segera menjadi jelas. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya, jika tidak. Tidak, tidak, ini 279. Hari ini, Xiaoming dibawa pergi olehmu, dan mungkin tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Petik 2. Pemimpin geng takut Li Dong akan marah, jadi dia bunuh diri, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dan mengoreksinya. Siapa yang lain? Li Dong bertanya. Ada juru masak, ada yang bertanggung jawab untuk belanja bahan makanan, ada akuntan yang menyelesaikan akun, dan staf manajemen. Pembantu itu menjelaskan secara rinci. Li Dong mengangguk dan bertanya, apakah kamu punya ponsel? Ya. Pembantu itu mengangguk cepat,
lalu mengambil telepon dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Dong. Jangan berikan padaku. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, kamu bisa memanggil polisi sendiri. Petik 2. Panggil polisi. Pembantu itu segera menjadi cemas ketika mendengar ini, Guru, Anda dapat memaafkan kami, selama Anda tidak memanggil polisi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, saya akan memberi Anda uang, semua uang saya akan diberikan kepada Anda. Dan ada wanita. Seperti yang dia katakan, ketua geng itu menunjuk ke istri ketua geng, dia dari Akademi Seni, selama kamu mau, dia akan menjadi milikmu, Paman, tolong beri kami jalan keluar. Dia tahu betul bahwa begitu dia melakukan dosa-dosa ini, dia pasti akan ditembak. Sangat tidak mungkin untuk melarikan diri. Panggil polisi, kata Li Dong tidak sabar. Uang, benda ini adalah nomor baginya, dan Li Dong tidak peduli sama sekali. Dia tidak akan pernah melepaskan bajingan yang tidak memiliki hati nurani ini. Orang-orang ini, bahkan jika mereka mencuri atau merebutnya, mereka menculik dan menjual anak-anak, melumpuhkan orang demi keuntungan, Li Dong tidak akan pernah mentolerir ini. Selain itu, seorang pria baru saja mengatakan bahwa dia menyukai kulit halus dan daging lembut di tubuhnya, yang membuat Li Dong merasa sangat terhina. Tuan, selamatkan saya, tolong, selamatkan saya. Pada saat ini, istri pemimpin geng bergegas dan mengambil lengan Li Dong. Mereka mengancam saya, jika saya tidak bersama mereka, saya akan memotong wajah saya. Saya tidak bisa melakukannya, benar-benar tidak ada cara, tolong selamatkan saya, kebaikan Anda yang besar saya tidak terlupakan, biarkan saya rela sapi atau kuda. Ketika seorang wanita mengatakan dia ingin menjadi sapi dan kuda untuk seorang pria, itu berarti Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Keindahan seperti itu mengatakan hal-hal seperti itu, dan benar-benar tidak ada godaan untuk menjadi asmara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.